Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review yang disampaikan oleh Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia atau PIPI. Malam ini dengan agendanya adalah pertama, presentasi dari saya yang menyangkut when to buy and when to sell. Kemudian akan ada acara dari Pak Angelo, yaitu menjawab ulasan-ulasan saham yang diminta oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan yang terakhir kita diskusi ya mengenai market informasi dari Investing Home Premium yang kita telah perpanjang langganannya. Jadi kita nanti dalam 1 tahun ini kita tidak usah berpanjang lagi, dan dengan sendirinya biayanya akan jauh lebih murah. Baik, saya akan mulai sekarang untuk diketahui bahwa kita melihat market cukup bearish ya. Kita melihat dari moving average, angka IHSG itu sudah di bawah MA60 ya. Gambarnya nggak usah saya tampilkan lah. Anda percaya aja bahwa moving average sekarang ini sudah berada di bawah IHSG sekarang ini sudah berada di bawah moving average 60. Jadi di dalam jangka menengah dia sudah mulai mengarah ke bearish area. Dan saya kira juga di Ichimoku dia sudah masuk ke daerah hijau ya. Masuk ke daerah hijau sehingga tidak di daerah bullish lagi, akan tetapi di daerah netral. Saya akan nanti coba scanning setelah saya download data Metastock dari Bumi Hanyat, bagaimana output dari Elliott Wave prognosis, dan saya harapkan mungkin di dalam akhir minggu ini ya, bisa saya upload ke grup ya, baik grup Telegram maupun grup PIPMI Gold. Baik, kita mulai saja. Apakah itu bearish, apakah itu bullish, apakah itu sideways? Dengan sendirinya yang kita concern adalah when to buy and when to sell the stock ya. Kan kita ini trading atau investasi. Kerjaan kita adalah membeli dan menjual saham. Setelah membeli ya, dengan sendirinya harus dijual kalau kita ingin memperoleh keuntungan, atau kalau sebaliknya karena marketnya bullish kita melakukan short, maka tentunya kita harus melakukan cover short atau buyback ya, kapan saham itu dibeli kembali untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini when to buy, when to sell sebetulnya kapan sih bisa kita tentukan? Nah, jawaban saya adalah ini mungkin agak sedikit bombastis ya. Jawabannya adalah terserah Anda. Banyak pilihan. Anda mau beli dimanapun ya. Anda mau beli di bearish, mau bullish ya, mau di sideways, Anda bisa saja. Banyak pilihan, terserah Anda ya. Dan tidak akan ada yang mengatakan salah. Selama dengan tentunya kita tahu mitigasinya. Satu yang saya katakan, saya garis bawahi, tidak salah Anda berada di mana saja. Istilahnya Anda beli kapan saja, ya, di mana saja, asal Anda tahu mengapa alasan Anda membelinya, atau mengetahui kira-kira tindakan-tindakan apa yang Anda akan harus lakukan jika ternyata harga yang Anda beli itu melawan rencana Anda. Contohnya Anda akan beli, target Anda adalah naik 5% keuntungan, ternyata marketnya turun.
Nah, itu yang harus Anda ketahui. Ya. Mengapa market turun? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, inilah beberapa tanda-tanda beli atau jual yang Anda bisa temukan, yang Anda bisa pelajari. Jadi saya satu persatu akan saya sampaikan di sini. Harga. Nah, ini bicara soal fundamental. Kita fundamental kan bicara mengenai apa itu harga wajar, apa itu harga under value, apakah itu harga over value. Harga wajar, Anda beli harga wajar, boleh-boleh saja, saya ada yang akan larang. Anda beli saham yang sedang under value, siapa yang akan larang? Loh, Anda keputusannya uang-uang Anda kok. Tidak akan ada yang larang. Jadi silakan saja, ya. Silakan saja. Tidak akan ada yang melarang. Atau over value, waduh harganya sudah terlalu tinggi, sudah kemahalan. Anda akan beli. Siapa yang akan melarang? Kan ada yang ambil keputusan. Akan tetapi tentunya dimanapun saham itu berada harganya, apakah di harga wajar, under value, maupun over value, pasti Anda akan memiliki alasannya. Selanjutnya, kita juga punya misalnya cara buy low, sell high. Ya, orang swing trader itu buy low, sell high. Silakan. Ya. Atau saya mau beli harga tinggi, nggak apa-apa, tadi bumi sudah tinggi. Kan? Akan tetapi melihat AMTA misalnya trading range-nya masih 32%. Saya ingin di harga tinggi. Karena AMTA melihatnya trading range-nya 30%, maka saya akan sell higher. Beli di harga yang tinggi, menjual di harga yang lebih tinggi. Nah, apalagi, di mana lagi Anda yang bisa lakukan? Beli di daerah atau jual di daerah support dan resistance ya. Misalnya jual atau beli di daerah support dan resistance. Kita sudah pelajari bermacam-macam. Pak Nyelo sudah agak tidak tiga people tuh ingin masuk. Apakah orang Rusia atau bukan? Silakan. Dibeli di support, jual di resistance, atau kebalikannya short di resistance, buyback atau cover short di support. Anda boleh melakukannya. Lalu apalagi kita juga bisa ini melakukan short dan cover short. Pada market bearish, jangan beli, jangan menangkap pisau jatuh. Ini kan sedang bearish, jangan beli. Jangan melakukan transaksi. Bisa saja Anda lakukan transaksi. Ingat bahwa trading itu market bullish, bearish maupun sideways bisa saja mencari keuntungan. Jadi kalau sedang bearish, maka kita bagaimana mencari keuntungan pada waktu panik ya, pada waktu keadaan orang pada panik. Kita lakukan misalnya kalau trading adalah dengan short, ya. Jadi untuk beberapa negara itu short boleh. Mungkin di Bursa Efek Indonesia dulu pinjam saham rasanya boleh. Sekarang saya nggak tahu bagaimana ya. Short itu yang meminjam saham orang lain atau meminjam seorang broker untuk kita jual karena kita tidak miliki, karena kita tahu harganya akan turun, dan kita beli lagi pada harga itu di bawah sehingga kita mendapatkan spread-nya antara penjualan dan membelinya kembali. Anda bisa lakukan ini. Lalu, kita bisa juga belajar melakukan golden cross dan dead cross, beli pada golden cross, dead cross. Anda itu silakan, itu pilihan Anda. Beli pada golden cross, jual pada dead cross, ya, atau short pada dead cross, cover short pada golden cross. Nah, ini bisa Anda lakukan. Silakan, tidak akan ada yang melarang. Banyak cara-caranya. Lalu ada lagi dengan momentum indicators, apakah itu MACD, RSI atau stokastik ya, atau William R, banyak lagi ya, atau RSI misalnya, banyak. Atau Anda memakai Ichimoku chart, dengan langsung Anda bisa tahu apakah pasar itu sedang bearish
bullish atau sideways, ya, Anda bisa tahu dan Anda sudah belajar bagaimana cara melakukan di masing-masing keadaan. Apa yang harus Anda lakukan pada waktu bullish, apa yang harus Anda lakukan pada waktu bearish, dan apa yang Anda lakukan pada waktu sideways. Nah, Anda juga belajar melihat awan. Kadang-kadang Anda melihat awan itu bentuknya seperti kuda, seperti gajah, atau seperti rumah, dan lain-lain. Nah, Anda bisa mengambil kesimpulan kalau seperti kuda, apakah Anda beli atau jual. Nah, itu dengan menggunakan apa yang dinamakan dengan chart pattern. Chart pattern itu melatih mata kita, ya. Melatih mata kita. Seperti kita melihat awan. Awan itu kan bergumpal-gumpal. Ada yang melihat awan, bentuknya ini seperti pohon beringin, atau bentuknya seperti apa gitu. Nah, hanya chart patterns ini adalah sangat subjektif. Setiap orang melihat chart pattern itu bisa berbeda-beda, ya. Tetapi untuk diketahui, chart patterns adalah bisa dipakai untuk mengambil keputusan oleh Anda. Nah, keputusan beli atau keputusan jual dengan melihat pattern-pattern yang ada. Selanjutnya, Anda juga bisa pakai price action. Price action Anda tinggal lihat secara visual gerakan harganya dan bentuk harganya serta volumenya, Anda sudah bisa mengambil keputusan. Trading based on price action and volume action. Bisa Anda mengambil keputusan, nggak usah pakai indikator lain. Anda bisa beli. Nah, untuk price action misalnya, Anda harus mengetahui apa yang dinamakan dengan candlestick. Jadi, semuanya itu ya adalah mau-maunya Anda. Silakan Anda mau pakai apa saja. Silakan. Nah, berikutnya saya sampaikan apa yang ada di sini ini sebagai data pendukung, ya. Nah, kita dilihat ini bentuk chart, ada support, ada resistance, ada support, ada resistance. Kita tadi belajar, saya sampaikan trading based on support and resistance, buy and sell berdasarkan support and resistance. Kita tahu kan nyaman itu di daerah support, ya. Nyaman beli itu di daerah support, nyaman jual itu di daerah resistance. Lalu kalau resistance sudah ditembus, dia menjadi support, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, inilah cara menggambarkan support dan resistance. Ini bukan saya gambar sendiri. Sekarang dengan mudah saya mencari gambar-gambar pun di Google, saya mengatakan, saya tinggal klik untuk presentasi kepada Anda sekalian, mencari gambar-gambar support dan resistance, klik tik saya cari search support and resistance, klik, maka gambar-gambar ini keluar semua. Dan yang paling penting adalah bagaimana apakah saya bisa menerangkan kepada Anda atau tidak. Itu yang paling penting bagi saya. Ini based on support and resistance. Jadi Anda bisa pakai cara ini. Ya. Garis support itu apa saja? Nah, untuk lebih mendalam bisa mempelajari analisa teknikal. Lalu ini adalah chart pattern, ada reversal pattern, continuation pattern, dan lain-lain. Kita sudah belajar itu pattern ini. Ya. Rasanya kalau pattern belum belajar, ya, yang sudah belajar itu adalah gap. Ya. Rasanya pattern belum belajar. Mungkin nanti saya akan berikan Anda sekalian sesi mengenai chart pattern ini. Ya. Chart pattern ini juga sangat subjektif sekali. Ya. Bisa Anda antara Pak Ailani atau Pak Pinggala dalam melihat satu pattern bisa saja berbeda, ya. Dan ingat, satu pattern itu belum antara satu time frame dengan time frame lainnya belum tentu sama. Jadi kalau Anda lihat di daily chart, ada misalnya ada di sini misalnya double top, belum tentu Anda lihat di intraday chart-nya ada double top, ya. Nah, ini bisa berbeda-beda. Nanti kita akan pelajari.
Nah, chart pattern ini ada reversal pattern, ada continuation pattern, ada bilateral pattern ya. Kalau di reversal pattern adalah kalau letaknya di bawah kayak candlestick lagi, reversal pattern, bottom reversal dia pasti ke atas. Kalau dia letaknya di atas dia akan ke bawah. Ini lalu continuation pattern pada waktu bearish, bagaimana kita membaca bahwa itu bearish itu akan berlangsung, akan tidak dengan adanya continuation pattern. Lalu ini ambivalen ini. Pattern ini bisa naik, bisa turun. Namanya bilateral chart pattern ya. Selanjutnya Anda juga bisa ini ya pattern-pattern lain yang sudah ini samalah dengan ini tadi. Maaf ya. Lalu Anda juga bisa membaca apa yang dinamakan head and cup and handle ya. Cangkir dan gagangnya dan lain-lain. Ini cup and handle yang terbalik, cup and handle yang bisa diisi oleh air kopi dari atas, tapi kalau yang ini diisi dari air kopi di atas tumpah. Nah, lalu ada rounding bottom dan lain-lain. Anda bisa baca. Dan di sini bagusnya apakah chart pattern yang ini, apakah chart pattern yang cup and handle, bisa juga menentukan target harga. Anda ini bisa lakukan semua. Jika Anda belum mengetahuinya dan ingin mengetahuinya, just tell us apakah Anda ingin mengetahuinya atau tidak. Nah, kalau ingin mengetahuinya, ada beberapa orang, maka kita akan memberikan pelatihannya. Ini yang harus Anda harus Anda camkan bahwa kita bersedia untuk memberikan pelatihan kepada Anda sekalian bagi mereka-mereka yang belum mengetahuinya. Selanjutnya, nah, ini berdasarkan Golden Cross dan Dead Cross ya. Ini adalah Dead Cross antara buat hijau menembus ke bawah garis nila ya, ini Dead Cross. Ini Golden Cross. Ini penggunaan moving average untuk melihat adanya tanda-tanda buy or sell signal. Jadi banyak yang bisa Anda lakukan, banyak yang bisa Anda gunakan. Anda tinggal pilih, pakai mana aja terserah Anda. Lalu ini yang sering saya pakai adalah konfirmasi antara satu indikator dan indikatornya lainnya, terutama antara Bollinger Band dan stokastik, ya, sehingga bisa trading lebih nyaman. Ini juga bisa dipakai. Dan ini seperti saya katakan tadi, Ichimoku. Kalau di daerah atas awan itu adalah bullish, di daerah dalam awan adalah konsolidatif, sedangkan di bawah awan adalah bearish ya. Perpotongan antara garis-garis ini bisa dipakai untuk tanda-tanda beli atau jual ya. Dan itu aplikasinya ada, yaitu Jigraph Applications. Selanjutnya candlestick. Wah, ini ini dengan you just look at these pictures, Anda bisa mengetahui apakah harga itu akan naik atau akan turun. Ya. Jadi kembali ya, banyak cara. Terserah Anda mau beli di mana, mau kapan, ya. Apakah sedang bearish, apakah sedang bullish, apakah sedang sideways, itu terserah Anda karena banyak sekali tools yang bisa Anda pergunakan. Selanjutnya, mau-maunya Anda boleh beli di mana saja. Asal Anda tahu kenapa alasan Anda membeli. Anda mau ikut Pak Angelo? Anda mau ikut saya? Anda atau mau ikut istrinya dukun-dukun lainnya? Silakan. Mau-maunya Anda. Tidak akan ada yang menyalahkan. Hanya yang perlu disampaikan di sini adalah Anda harus tahu bagaimana mengatasi jika ternyata Anda beli
ya, terus tiba-tiba harga turun. Itu harus Anda pelajari. Kalau tidak Anda pelajari semuanya, ya, maka Anda akan menjadi korban pasar modal. Jadi sekali lagi, saya selalu katakan, tidak yang salah Anda mau beli di mana. Apakah di waktu bearish, bullish, atau sideways, ya, atau Anda membeli berdasarkan feeling analysis, bukan fundamental analysis. FA-nya itu singkatan dari feeling analysis. Silahkan, you feel, wah ini saham ini bagus, saya mau beli. Just go ahead. Uang Anda, ya, putusan di tangan Anda, hanya yang penting adalah Anda harus tahu jika ternyata kenyataan melawan keputusan Anda. Itu yang harus Anda pentingkan. Dan ini berkaitan sama sekali dengan psikologi. Ya. Saya kira demikian presentasi saya sebagai pengantar dari sebagai pengantar dari pertemuan malam ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Angelo dengan menjawab atau memberikan ulasan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dari Anda sekalian. Jadi saya akan stop share saya dan recording ini akan saya stop. Selanjutnya recording akan dilanjutkan oleh Pak Angelo untuk AMTA presentation.